salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, Opa Oma, adik-adik, saudara dimanapun berada, hari ini bersama dengan saya lagi dalam program Doa Keluarga hari Jumat 23 September 2022. Saya akan kembali membagikan seri tentang menjadi bijak. Dalam doa keluarga ini saya akan membagikan tema resep menjadi bijak. Bacaannya dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Mari. Terima kasih Tuhan, hari ini kembali kami bersama-sama akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami rindu hari-hari kami terus diperbaharui, pemahaman kami, pemandangan kami, sikap perilaku kami seturut dengan firman-Mu. Kami rindu Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak terang, jadi saksi Kristus, dan dapat menjadi garam di tengah dunia. Mohon Roh Kudus-Mu Tuhan, memimpin menolong kami. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Ya, saya bacakan Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 7, yang menurut saya ini adalah bagian dari resep supaya kita menjadi bijak. Ayat 5, 6, dan 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ayat ini sangat jelas berisikan resep bagaimana menjadi bijak. Kalau kita membaca secara utuh perikop ini, Lembaga Alkitab memberi judul Berkat dari Hikmat. Di ayat-ayat sebelumnya tadi dituliskan bagaimana anak-anak Tuhan diberikan nasihat supaya mereka hidup dengan hikmat Tuhan, menjadi bijaksana, karena itu menjadi rahasia umur panjang dan lanjut usia, bahkan damai dan sejahtera. Nah, ini menjadi kunci menurut saya yang menjadi penting untuk kita perhatikan kalau kita pengen umur panjang, sehat, panjang umur, lanjut sampai lanjut usia, hidup dalam damai dan sejahtera. Jelas sekali dikatakan di sana bahwa mereka harus hidup dengan cara yang bijak, hidup berhikmat. Tapi hikmat itu diperoleh bukan dengan cara hanya belajar dari ilmu pengetahuan. Belajar, googling, searching. Gampang sekali ya sekarang cari pengetahuan itu di internet banyak. Tetapi itu bisa sumir. Kenapa? Ada banyak sumber di internet yang bisa membuat kita bahkan bingung memilih yang mana. Bagaimana yang sungguh-sungguh bisa menolong kita, menuntun kita kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa? Karena di sana ada informasi yang ditulis orang-orang yang memiliki latar belakang, yang memiliki kepentingan, tujuan, motivasi yang beragam. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah pola, dibutuhkan sebuah standar. Bagaimana supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan atas segala banyak informasi yang bisa kita temui, atas banyaknya pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita, itu sungguh-sungguh membuat kita semakin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita benar-benar diberkati oleh Tuhan. Ayat 5 tadi menurut saya Bapak Ibu merupakan bagian yang sangat mendasar, prinsip kunci utama bagaimana kita bisa menjadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, orang yang bijak. Dikatakan yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ini sangat jelas dan tegas menurut saya. Jelasnya kenapa? Bahwa kalau kita ingin berhikmat, kita ingin menjadi bijaksana, maka mau tidak mau kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati.
Tapi saudara, kata-kata ini bukan kata-kata yang asing buat kita. Sudah sering kita dengar, sudah sering berikan penjelasan, bahkan mungkin kita sudah sering mengucapkan. Segenap hati dalam pemahaman Yahudi maksud saya, bukan hanya berbicara tentang perasaan, tapi juga berdasarkan pikiran, pemikiran. Artinya dengan sepenuh hati, artinya kita menggunakan seluruh kemampuan daya berpikir kita, merasa kita, untuk bersarkah kepada Allah sepenuhnya. Percaya kepada Tuhan, Sang Pemelihara, Sang Pencipta, Allah yang terus berkarya di tengah dunia ini. Jadi kunci utama bahwa kita harus terus beriman kepada Tuhan. Ayat yang kedua, bagian kedua maksud saya dikatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini yang seringkali membuat kita terjebak. Seolah-olah kita sudah membaca Alkitab, membaca renungan. Seringkali kita membaca dengan perspektif kita, berdasarkan pengalaman kita, yang bisa jadi pengalaman-pengalaman yang belum beres kita maknai. Sehingga masih menimbulkan luka hati, masih menimbulkan kebencian, masih menimbulkan amarah, dendam. Jika seringkali firman Tuhan itu tidak menjadi relevan atau tidak menjadi murni untuk mengubah diri kita, tapi justru dipakai untuk menghakimi, menilai, mengukur orang lain. Ayat ini menjadi pengingat untuk kita bersama, saudara. Bahwa firman Tuhan yang utama, yang pertama adalah untuk mengubah diri kita sendiri. Jangan mengandalkan kepada pengertianmu sendiri. Ini menunjukkan bahwa kita harus selalu terus tunduk kepada apa yang Tuhan mau untuk kita ubah. Kalau hari ini kita diminta untuk benar-benar percaya kepada Tuhan, apakah pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh memperserahkan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita lebih percaya kepada tabungan kita yang ada di bank, investasi kita, gara-gara BBM naik? Harga-harga naik tetapi penghasilan malah turun. Pemasukan maka berkurang. Bagaimana hidup kita? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita tujukan pada diri kita. Bukan untuk mengukur, menilai orang lain. Oleh sebab itu, ayat berikutnya menjadi poin yang ketiga. Menjadi salah satu pengingat kepada kita. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Artinya, yang bisa menilai menentukan bijak atau tidak itu bukan diri kita sendiri. Karena bijak atau tidak itu tergantung bagaimana kita melihat, tergantung bagaimana kita menilai, tergantung bagaimana kita bersikap atas sebuah realita, atas sebuah kenyataan, atas sebuah peristiwa atau kejadian. Dan respon kita itu hanya bisa dinilai, diukur, dirasakan oleh orang lain. Dari situ mereka akan bisa merasakan sampai sejauh mana hikmat kita, kebijaksanaan kita. Yang terpenting, ayat bagian terakhir, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini juga merupakan kunci, resep utama, faktor kunci yang membuat kita bisa menjadi bijak, yaitu takut akan Tuhan. Kita sudah sebut, sudah ulas beberapa kali, rasa takut akan Tuhan ini bukan membuat kita ketakutan sama Tuhan seperti melihat setan atau di uber-uber debt collector, bagaimana kita menundukkan dengan penuh hormat, dengan penuh kepatuhan untuk kita menghargai, menghormati Tuhan Allah Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Allah yang terus memberkati dengan setia. Mari kita semakin menjadi bijaksana, bukan karena pengetahuan, pengalaman yang kita miliki, tetapi karena rasa takut akan Tuhan kita yang semakin hari semakin bertambah, sehingga hidup kita terus semakin diberikan hikmat oleh Tuhan. Percayalah, apapun yang terus kita tundukkan pada kehendak dan rencana serta karya Tuhan, maka hidup kita akan diberkati dan hidup kita akan menjadi berkat. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan
Hari ini kembali kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal. Kami rindu Tuhan menjadi orang-orang yang semakin hari semakin bijak, bukan karena pengetahuan, pengalaman, kepintaran kami, tetapi karena kami terus semakin percaya dengan penuh, dengan teguh kepada Tuhan, tidak berjalan pada pengertian sendiri, tapi dengan penuh rasa takut akan Tuhan, maka Tuhan terus akan berbicara melalui firman-Mu, melalui renungan-renungan yang mengubah hati kami. Kami rindu Tuhan terus memancarkan kasih-Mu. Kami bersyukur pada hari ini. Kami mau berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, untuk saudara Kristanto yang telah bertambah usia kembali 1 tahun hari ini. Tuhan, Kau terus akan memberkati agar mereka senantiasa dalam lindungan, rahmat, dan cinta Tuhan, sehingga hidupnya terus menjadi berkat dimanapun dia berada. Kami menyerahkan Tuhan gerejamu GKI Delima dalam setiap rangkaian kegiatan yang sudah dipersiapkan, terutama untuk menyambut bulan keluarga ini. Tuhan tolong agar panitia bulan keluarga bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan boleh menjadi sarana untuk kami jemaat GKI Delima ini, Tuhan, semakin akrab, semakin hangat, dan bertumbuh bersama untuk melayani kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan untuk rencana ibadah Padang pada tanggal 8 Oktober nanti, agar Tuhan memberkati, agar anak-anakmu digerakkan untuk ikut mendaftar dan juga boleh berpartisipasi dan berkontribusi nyata untuk pertumbuhan gereja Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pengisian calon penatua yang akan berakhir pada hari Minggu nanti. Tuhan tolong agar anak-anakmu, terutama anggota jemaat GKI 5 yang sudah anggota CD, boleh memberikan suaranya untuk mengusulkan calon-calon penatua, bakal calon penatua yang sudah didoakan, sehingga mereka boleh menjadi sarana karya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Berarti panitia dan segala kesiapannya semuanya boleh Tuhan jadikan alat di tangan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami naikkan doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus.